billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Dengan subtema mari ikhlas beramal. Sambil kita lihat pemandangan anak-anak ya. Kita breaking dulu. Maaf ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu 1. Menjelaskan arti ikhlas. 2. Menyebutkan 2 contoh perbuatan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan materi, kita breaking dulu anak-anak. Seperti yang kemarin kita masih tayangkan video-video dari teman, dari kejadian musim hujan ya. Benar-benar ice breaking itu namanya pecah ya. Ya, kita mengingat pelajaran yang lalu. Pelajaran hari lalu kita mempelajari tentang hidup sederhana. Ini diambil dari LKS-mu ya. Mari hidup sederhana. Ada kejadian sedikit tentang anak yang ditanya mau kemana, dijawab mau main game. Kemudian wah banyak sekali uangnya ya. Nah, iya uang jajan. Kemudian, apa kamu sudah menabung? Aku tidak suka menabung. Jadi uangmu habis untuk game semua. Nah, kalau begitu kamu boros. Kalau begitu aku akan menabung. Nah, ditiru anak-anak ya. Jadi antara lain hidup sederhana, tandanya anak tersebut suka menabung, sehingga suatu waktu membutuhkan ada uangnya. Jadi tidak dihabiskan, apalagi untuk main game adalah suatu hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau untuk yang bermanfaat boleh, contohnya ke internet untuk mengerjakan tugas dari guru. Jadi salah satu tanda anak yang hidup sederhana mementingkan kebutuhan yang penting ya, mendahulukan kebutuhan yang memang mendesak. Bila anak ya. Nah, setelah ini kita lanjutkan pelajaran tentang mari ikhlas beramal. Anak-anak, beramal boleh sedikit, boleh banyak, yang jelas harus ikhlas. Karena kalau ikhlas akan diterima oleh Allah dan kamu mendapat pahala. Sedangkan tidak ikhlas, sudah kehilangan uang atau barang tetapi tidak memperoleh
pahala. Nah, anak-anak, kita ikuti pelajaran ikhlas beramal dengan seksama. Disiapkan bukunya dan alat tulis untuk menyimak dan mencatat hal-hal yang penting. B. Mari ikhlas beramal. 1. Allah SWT menciptakan manusia semata-mata untuk mengabdi atau beribadah kepadanya. 2. Allah berfirman, "Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadaku." Quran Surat Al-Dzariyat 58. Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, artinya sebagai pengelola alam semesta ini. 4. Sebagai khalifah harus memiliki sifat ikhlas untuk melakukan kebaikan-kebaikan di alam semesta ini agar menghasilkan yang baik pula, sehingga Allah bangga dan ridho kepada manusia. 5. Ikhlas menurut bahasa artinya tulus atau bersih. 6. Ikhlas menurut pengertian dalam Islam adalah mengerjakan suatu kebaikan hanya mengharap ridho dari Allah SWT. 7. Mengerjakan suatu kebaikan untuk mendapat pujian dari orang lain disebut riya atau pamer. 8. Perbuatan riya atau pamer sangat dibenci oleh Allah SWT karena tergolong perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. 9. Tanda orang-orang yang ikhlas beramal antara lain: 1. Mengawali kebaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 2. Dilihat atau tidak dilihat tetap berbuat baik. 3. Dipuji atau tidak, terus berbuat kebaikan. 4. Berbuat kebaikan dengan sabar. 5. Berbuat baik dengan rasa gembira. 6. Berbuat kebaikan dengan sungguh-sungguh. 10. Tanda orang yang tidak ikhlas adalah: 1. Mau berbuat kebaikan jika dilihat orang. 2. Berhenti berbuat kebaikan bila tidak ada orang yang memujinya. 3. Berbuat kebaikan dilakukan dengan berat hati. Empat, berbuat kebaikan dengan terpaksa. 5. Berbuat kebaikan tidak sungguh-sungguh.
6. Bila terjadi kegagalan, menyalahkan orang lain. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. 1. Beramal dengan sungguh-sungguh. 2. Beramal dengan tekun karena Allah SWT. 3. Tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. 4. Tidak pernah mengeluh dan melaksanakan tugas. 4. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. 11. Manfaat beramal dengan ikhlas antara lain. 1. Amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT. 2. Mendapat pahala dari Allah SWT. 3. Dicintai Allah dan dihormati orang. 4. Terhindar dari perbuatan syirik. Lima, mengerjakan kebaikan dengan ringan dan menyenangkan. 6. Hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Nah, kesimpulan anak-anak. 1. Ikhlas artinya mengerjakan segala sesuatu hanya karena Allah semata. 2. Ikhlas beramal artinya berbuat baik dengan hati senang dan bersih. 3. Manfaat beramal antara lain: A. Mendapat pahala. B. Terhindar dari syirik. C. Bahagia dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, setelah mengikuti pelajaran tadi, Bu Hana ingin tahu sejauh mana anak-anak mengerti, maka Bu Hana beri pertanyaan. 1. Apa arti ikhlas menurut bahasa? 2. Apa arti ikhlas menurut pengertian Islam? 3. Apa kebalikan dari ikhlas? 4. Perintah apa dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5? 5. Tuliskan dua tanda ikhlas. 6. Tuliskan 2 manfaat ikhlas. 7. Bagaimana suasana hati kita jika melakukan kebaikan dengan ikhlas? Dikerjakan ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan pelajaran dari Bu Hana, dan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya video ini. Jika ada benarnya itu dari Allah semata, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.